penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siap menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Lambaikan tangannya, alami kuasa Tuhan dalam kehidupan saat ini. Haleluya. Terus kiri kanan, gimana kabarnya? Tuhan memberkatimu. Halo, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Mari kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Mari kita persembahkan bahkan hati kita, tubuh kita yang telah diwakilkan Tuhan menjadi baru setiap hari. Mari kita percaya kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenal. Terima kasih. Ceritaku dan
Tuhan membawa kami berkumpul kembali di tempat ini karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapa, kami ada dan kami bersatu hati mau menyembah, memuliakan Engkau, bertata dan berkuasa atas hidup kami. Bagi-Mu-lah hormat kemuliaan. Kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon kuasa-Mu, berkati urapi setiap yang melayani Engkau pada saat ini, baik PL, pemain musik dan semua, terlebih yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, supaya setiap yang disampaikan oleh kami boleh mendengar dan kami boleh memahami dan kami boleh masuk lagi ke dalam Tuhan, mengerti tentang Engkau. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa iblis, tolak kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Berkuasa atas kami Bapa. Kami memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman. Masih ada sukacita untuk memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan bagi Tuhan. Sekarang mari kita bersorak bagi Tuhan. Memuliakan sukacita surga bagi Tuhan. Inilah sukacita surga hanya bagi semua yang bertahan untuk teman-teman. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dalam merasakan kasih-Nya, kita tenang badai dan bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dalam merasakan rasanya, taklukan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dalam rasakan kasih-Nya, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya.
berdiri, mari kita lebih bersorak lagi bagi nama Tuhan. Mungkin ini lagu baru bagi kita, tapi kita sama-sama belajar di tempat ini. Ya, amin ya saudaraku, haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian bagi Tuhan bahwa Dia hadir, kuasanya mengalir dalam kehidupan kita, melewati setiap hati kita di tempat ini. Mari kita berdua nasihat bersorak bagi Tuhan. Mari berikan hati untuk melakukan Tuhan. Tuhan Engkau hadir. Vokal grup dari youth di tempat ini. Ya, teman-teman, adik-adik semua, ayo maju. Ya, langsung saja.
Puji Tuhan. Haleluya. Selalu bersama seperti merdeka dengan roti. Teman-teman kita selalu bersama seperti merdeka dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila sedih, ku akan berdoa dalam Yesus. Teman-teman kita selalu bersama seperti merdeka dengan roti. Teman-teman kita selalu bersama seperti merdeka dengan roti. Teman-teman kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan berdoa dalam Yesus. Teman-teman kita selalu bersama seperti merdeka dengan roti. Seperti merdeka dengan roti. Seperti diriku dengan kamu. Luar biasa ya kesaksian. Yuk di tempat ini berikan dulu sekali lagi aplaus. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu yang masih mau memberikan pujian bagi nama Tuhan, waktu dan tempat dipersilakan. Ada yang mau nyanyi bagi Tuhan? Ada? Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita menjadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Firman dan dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan
sembahlah, pujian kami terimalah sembahlah, pujian kami terimalah Tuhan, terimalah sembahlah, pujian kami. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh hambanya di tempat ini, dan kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, itu adalah semua rancangan Tuhan dalam hidup, rancangan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat gunung yang tinggi dan lembah yang curam sekalipun, Dia terus tetap membawa kita, bahwa Yesuslah kebenaran dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Tuhan, kami siap mendengarkan. Kiranya kami boleh mempersiapkan meja hati kami untuk ditaburi oleh firman. Hati kami yang telah disalut emas, hati kami yang telah disucikan. Kiranya benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan boleh mengubahkan setiap kami. Setiap roh jahat yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mencuri dan sejahtera kami mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari tempat kami. Hanya kuasa Tuhan saja yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Minggu keempat, minggu kelima hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kita. Hari ini kita sampai pada pengajaran kita tentang tabir, ya, kemah suci. Dan hari ini kita akan belajar tentang tabir atau pintu tirai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 26 ayat 31 sampai 35. Saya bacakan demikian. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan linen halus yang dipintar benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabur hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabur hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah hampir menyelesaikan pengajaran kita tentang kemah suci. Ya, saya berharap dengan kita secara berurutan kita mempelajari setiap perabot-perabot dalam kemah suci ini juga akan mempengaruhi tingkatan keimanan kita. Semakin hari kita semakin mengerti rencana Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga suatu saat nanti kita akan menjadi seorang mempelai wanita Tuhan. Setelah nanti kita pelajari tentang kemah suci ini, kita nanti akan masuk dalam pengajaran tentang kabar mempelai. Ya. Siapa kita sebenarnya? Tuhan itu dianalogikan sebagai mempelai pria, dan kita gereja Tuhan dianalogikan sebagai mempelai wanita. Pada akhir hidup kita ini nanti ada mempelai pria, ada mempelai wanita, dan kita nanti akan disatukan dalam namanya itu pesta pernikahan anak domba Allah. Siapa yang masuk dalam pesta pernikahan domba Allah? Ya, hanya gereja-gereja Tuhan yang hidupnya suci kudus dan yang berhasil menembus sampai kepada ruang maha kudus. Bagaimana supaya bisa masuk dalam ruang maha kudus? Ini yang harus kita bahaskan. Ini yang akan kita belajar sekarang. Harus merobek yang namanya pintu tirai. Ini harus merobek yang namanya pintu tirai ini, ya, pintu tirai. Ada 3 pintu dalam kemah suci. Yang pertama adalah pintu gerbang ini. Pintu gerbang ini adalah pintu masuk ke dalam kemah suci ini. Masuk ke dalam halaman harus melewati pintu gerbang. Pintu gerbang menandakan pribadi Yesus sendiri sebagai pintu. Kemudian yang kedua, yang di atas ini namanya pintu kemah. Pintu kemah, pintu masuk ke dalam ruang suci. Setelah kita melewati halaman pelataran, kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis, kita harus meningkatkan lagi keimanan kita, kerohanian kita, masuk ke dalam ruang suci. Harus melewati namanya pintu kemah. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus memiliki buah-buah roh, baru kita layak masuk ke dalam ruang suci. Dan sekarang pintu yang ketiga adalah pintu tirai atau tabir.
Ini adalah pintu ketiga, ini yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Satu pintu yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Ketika pintu tirai ini tidak bisa dilepas, tidak bisa dibolah, tidak bisa disobek, maka tidak akan pernah kita masuk ke dalam ruang maha suci. Apa sebenarnya pintu tirai ini? Nah, ini saya sudah tulis di sini. Tabir atau tirai adalah pintu ketiga dalam kemah suci Musa yang memisahkan ruangan suci dengan ruangan maha suci, yang merupakan jalan masuk ke dalam ruangan maha suci, di mana terdapat tabut perjanjian. Hanya satu-satunya perabot di dalam ruang maha suci, namanya tabut perjanjian. Nah, ketika kita nanti masuk dalam pengajaran tabut perjanjian, ini kita semakin mengerti siapa kita. Tabut perjanjian ini ada tabutnya, ada tutupnya, dan di atasnya ada 2 kerub. Kita nanti akan belajar itu. Tabut menuju kepada gereja Tuhan yang suci, atau sebagai mempelai wanita Tuhan. Tutupnya menuju kepada mempelai pria, pribadi Yesus sendiri. Dan kedua kerub menuju kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Posisinya kalau sudah seperti itu, dia sudah di dalam ruang Maha Kudus. Hanya satu-satunya perabot di dalam ruang Maha Kudus, yaitu tabut perjanjian. Kemudian tabir ini, tabir atau pintu tirai, pintu yang ketiga ini disingkapkan hanya sekali setahun pada zaman Musa ini ya. Sekali setahun untuk mengizinkan atau membiarkan imam besar masuk ke tempat yang suci pada hari besar penebusan namanya. Jadi pada saat itu tirai ini atau tabir ini hanya sekali disingkapkan dalam setahun, supaya imam besar Harun pada saat itu bisa masuk ke dalam ruang maha suci. Setelah itu udah tunggu setahun lagi. Untuk apa Harun masuk dalam ruang maha suci? Untuk mengikuti hari besar penebusan atau namanya. Hanya sekali setahun loh bisa disingkapkan itu tabir. Dan tabir itu besar sekali dan mahal, sekitar 60 kaki tingginya, dan dibuat dari bahan-bahan yang berharga. Ya, saudaraku sekalian, pertanyaannya sekarang, bagaimana ketika tabir bait suci terbelah? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, perhatikan, pada waktu Yesus mati di kayu salib, maka tirai itu dalam Ka'bah Allah itu robek menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Perhatikan ya, ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang mati dari Yesus? Yesus sebagai Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mati. Tapi yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaan daripada Yesus. Kemanusiaan menunjuk kepada kedagingan. Nah, ketika kemanusiaannya, ketika kedagingannya mati, maka tirai itu robek, terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Artinya Bapak Ibu, yang bisa merobek, yang bisa membelah tirai itu adalah hanya kematian daging. Nanti kita akan belajar apa itu daging. Kematian daging hanya itulah yang bisa merobek, yang bisa membelah daripada tabir atau pintu tirai. Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita. Ketika dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, saat itulah tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Oleh pengorbanan tubuhnya atau dagingnya, maka Yesus selaku imam besar telah membawa kita pada tahta Allah. Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil hikmahnya di sini, bahwa kuasa daging itu benar-benar menghalangi kita untuk bisa mendapatkan keselamatan. Kuasa kedagingan itu sangat-sangat menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Dan ini sudah terjadi perobekan tabir ini ketika Yesus mati di kayu salib. Sebelum Yesus mati di kayu salib, tabir itu
sudah menghalangi kita. Dan tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Allah. Nah, Yesus sudah merobek itu. Artinya bahwa setiap umat Tuhan saat ini, setiap orang percaya bebas bertemu dengan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Sebenarnya Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Sudah membuka jalan bagi kita. Sekarang mau bertemu dengan Allah kapan? Kapan saja bisa. Mau ketemu malam bisa, ketemu pagi bisa, ketemu jam berapa bisa. Kenapa? Udah nggak ada lagi tabir, udah nggak ada lagi tirai, udah nggak ada lagi penghalang. Kita bebas masuk kapan saja. Tetapi apa yang menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Allah? Apa yang menghalangi kita datang kepada Allah? Itu tadi, kedagingan, kemanusiaan kita yang masih menguasai kehidupan kita. Apa kedagingan itu? Ya, kita kalau baca di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, itu ada beberapa di situ sifat-sifat kedagingan. Ya, sifat-sifat kedagingan itu harus dibuang. Kalau sifat-sifat kedagingan itu masih ada, itu pasti akan menghalangi kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Ia sebagai imam besar telah menembusi atau melintasi sorga, ruang maha suci, karena hanya imam besar yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang maha suci. Hanya imam besar. Waktu itu imam besarnya siapa? Harun. Hanya mereka lah yang berhak masuk ke dalam ruang maha suci. Tapi Yesus lewat kematiannya, dia sudah menyingkapkan itu semua. Artinya sekarang bukannya imam besar lagi, punya hak. Pak Guru punya hak, Pak Sintua punya hak, saya punya hak. Semua di sini punya hak, tanpa terkecuali punya hak. Hanya saja bagaimana caranya? Ya, daging harus mati, daging harus disingkapkan, daging harus dirobek. Keinginan-keinginan kemanusiaan kita semua harus dibuang. Kalau itu masih ada, maka cita-citamu untuk ketemu dengan Allah hanya suatu mimpi. Ya, hanya mimpi. Tapi ketika kedagingan itu engkau robek, ketika kemanusiaanmu itu engkau buang, keduniawimu itu engkau singkapkan, maka muluslah jalanmu untuk bertemu dengan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Arti sobeknya tabir. Ini arti sobeknya tabir ya. Seluruh upacara-upacara perjanjian lama dengan imam-imam, korban-korban dan bahan-bahan, dan bahkan seluruh upacara-upacara dalam kemah suci telah dihapuskan. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan di kayu salib. Kita sudah belajar mulai dari pintu gerbang, mezbah korban bakaran, bejana pemasuhan, pintu kemah, meja roti sajian, pelita emas, mezbah domba emas, dan sekarang kita belajar pintu tirai. Kita sudah belajar itu. Inilah dulu yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam ibadah-ibadah mereka pada zaman Musa. Inilah dulu ritual-ritual mereka, ya, jadi dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi dengan sobeknya tabir dikatakan, maka upacara-upacara perjanjian lama ini, ya, dengan imam-imam, dengan korban-korban sudah ditiadakan. Sudah tidak ada lagi. Seluruh upacara-upacara itu, kalau ada orang berdosa mau minta pengampunan, harus bawa binatang penebusan, harus mengorbankan hewan, harus mengorbankan binatang. Ya. Kalau dia orang miskin, minimal dia mempersembahkan burung merpati atau burung tekukur. Dengan robeknya tabir, maka itu semua sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jadi sekarang kalau kita berdosa, kalau kita minta pengampunan, nggak perlu lagi kita harus sibuk cari hewan, cari binatang untuk minta penebusan. Ya. Kita tidak perlu sibuk lagi, kalau kita orang susah, kita tidak perlu lagi sibuk mencari burung tekukur, mencari binatang, mencari burung merpati untuk minta pengampunan dosa. Tidak perlu. Itu semua sudah dihapuskan. Dan Yesus katanya telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan di kayu salib. Puji Tuhan. Apakah bangga saudara memiliki Yesus sebagai Tuhan? Yang bangga angkat tangan buat Tuhan. Turunkan tangan. Jangan hanya bangga-bangga saja,
Tapi kalau kita bangga, ya kita harus menjadi pengikut Kristus yang benar. Kalau kita bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka engkau harus sungguh-sungguh. Ya, pribadi Yesus harus adalah pribadimu. Banyak orang Kristen sekarang, siapa yang bangga memiliki Tuhan Yesus? Saya. Pas keluar, kerjanya maki orang. Pas keluar, kerjanya nyakitin orang. Pas keluar dari gereja, kerjanya apa? Nipu, bohong, nggerutu, ngedumel. Pas masuk gereja, siapa pengikut Yesus? Saya. Nah, pas di luar jadi sandungan. Saudaraku sekalian, kalau kita benar-benar pengikut Yesus yang murni, maka sifat Yesus harus ada dalam sifat pribadi kita. Puji Tuhan. Ya, itu baru benar-benar pengikut Yesus yang sejati. Saudaraku sekalian, jangan jadi sandungan. Jangan jadi orang-orang yang tidak menjadi berkat bagi yang lain. Kita hanya bangga dengan mulut kita mengatakan bahwa kita pengikut Yesus. Saya sudah ditebus oleh Yesus. Oh, darah Yesus mengalir di kayu salib untuk menebus hidupku. Ingat ya, Yesus mati untuk dunia. Yesus mati untuk seluruh dunia. Tapi tidak semua orang di dunia ini diselamatkan oleh kematian Yesus. Siapa mereka yang diselamatkan? Hanya mereka-mereka yang percaya kepada Yesus dan melakukan kehendaknya. Termasuk kita di tempat ini. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, kita harus bangga. Kalau bangga, kalau misalnya kita punya istri yang menjadi kebanggaan kita, ya kita pasti mengasihi dia, menyayangi dia. Kita langsung mengikuti apa yang dia mau. Kita tidak mau menyakiti dia. Itu istri secara jasmani. Kita punya suami yang kita kasihi, yang kita sayangi, kita pasti hormat sama dia. Kita harus tidak mau menyakiti dia. Kita harus menjadi penolong yang baik bagi dia. Itu suami secara jasmani. Bagaimana kalau kita punya suami secara rohani? Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kita bilang, Tuhan Yesus sudah mempelai priaku, aku mempelai wanitanya. Lalu apa yang kita lakukan? Ibadah aja susah. Apa yang kita lakukan? Kedagingan aja tidak pernah bisa dirobek. Apa yang kita lakukan? Hidup kita dikuasai oleh kedagingan. Tapi katanya, saya mempelai wanita, Tuhan Yesus mempelai pria. Itu sama dengan orang munafik. Ya. Kalau dia tidak munafik, kalau dia berani mengatakan Yesus adalah mempelai priaku, maka hidupnya setiap hari itu adalah menunjukkan dan menampakkan sifat-sifat Yesus, sifat-sifat pribadi Yesus. Bagaimana kasih yang dibuat yang diajarkan oleh Yesus ada dalam pribadi. Tidak gampang untuk memperkatakan hal-hal yang tidak menjadi berkat. Tapi dari mulutnya keluar kata-kata berkat, sifatnya, sikapnya, perbuatannya menjadi berkat bagi orang lain. Itu namanya pengikut Yesus yang sejati. Jadi saudaraku, kita jangan menjadi orang-orang munafik. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar, benar-benar pengikut Yesus yang sejati. Kenapa sekarang orang-orang Kristen itu susah mengajak orang-orang percaya kepada Yesus? Mengapa orang-orang Kristen sekarang susah membawa orang masuk? Ya, mengikutilah keyakinan kita. Kenapa susah? Karena orang-orang luar sana melihat orang-orang Kristen itu tidak menjadi contoh. Kalian sudah tahu seorang pendeta yang baru-baru ini viral, pendeta yang pembunuh. Udah tahu kan? Saya tidak perlu sebutkan mereka. Tapi dia seorang pendeta muda. Dia pembunuh. Hanya karena dia dikritik. Saya tidak tahu ini orang-orang yang mengkritik dia ini apakah jemaatnya atau teman-temannya atau gimana. Hanya karena dia dikritik di podcast, ya. Lalu dia dengar itu, dia sakit hati, dia dendam, dan akhirnya dia merencanakan pembunuhan. Ada 4 orang yang direncanakan dia bunuh. Dia telepon semuanya, dan yang berhasil menerima teleponnya hanya 1 orang ini. Yang ketiga ini tidak aktif. Ya. Komunikasilah mereka. Lalu dia ajar, nanti ketemu di sini ya, di mana? Kalau nggak salah itu di hotel atau apartemen. Kita ketemu di sini ya. Kita ada diskusi tentang pelayanan lah. Ya. Orang percaya aja kan namanya pendeta ya. Tentang pelayanan. Datang. Taunya sampai di sana dihabisi nama dia. Lucunya
Udah dihabisin, udah mati, dimasukin dalam karung, ditaruh di troli, ditutup pakai barang-barangnya, dia jalan di sambil kata-kata. Coba, itu benar-benar serigala berbulu domba. Seorang yang berani menamakan dirinya sebagai pendeta, tapi jadi pembunuh. Saudara sekalian, itu sudah level pendeta. Hati-hati. Kita di tempat ini jangan bilang saya orang benar, saya orang suci, saya pengikut Yesus. Tapi sifatmu di luar sana tidak menjadi contoh, tidak menjadi berkat bagi yang lain. Mulai dari rumah tangga, ya, mulai dari sekitarmu sampai di luar, harus menjadi berkat, harus menjadi contoh. Sehingga kita itu nggak jadi sandungan di tengah-tengah dunia ini. Kan pelita emas harus jadi terang, harus menjadi saksi dari sikap kita, dari perbuatan kita. Ya, saudara sekalian, semua upacara-upacara itu, upacara-upacara dalam perjanjian lama di kemah suci ini, itu semua sudah dihapuskan dengan kematian Yesus di kayu salib dan dengan terbelahnya tabir. Makanya sekarang upacara-upacara ini sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya mezbah korban bakaran. Udah nggak ada lagi namanya mezbah upacara pembasuhan. Udah nggak ada lagi kalau kita masuk gereja kita harus cuci tangan, harus cuci kaki, harus cuci muka, harus kumur-kumurnya pun harus diatur, ya, cuci muka pun harus diatur. Udah nggak ada lagi. Sekarang kalau kita masuk gereja tidak harus cuci tangan, cuci kaki. Tapi yang penting sekarang itu hati kita yang bersih. Puji Tuhan. Hati yang bersih. Sekarang orientasinya tidak kepada fisik, tapi sekarang orientasinya kepada hal-hal yang rohani. Kalau dulu harus mengorbankan darah binatang untuk penebusan dosa, sekarang itu tidak lagi. Apa sekarang? Pengorbanan itu kan pertobatan. Pertobatan itu kan sama dengan pengorbanan. Atau apa? Sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah menggantikan semua darah-darah domba itu, darah-darah hewan-hewan penebusan itu. Sudah tidak ada lagi. Jadi sudah selesai ketika Yesus mati di kayu salib. Saya sendiri, saya begitu bangga memiliki Yesus. Bangga sekali memiliki Yesus. Kenapa? Hanya dengan kematiannya yang begitu luar biasa dahsyat itu sudah menyelamatkan kita semua. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak menghargai kematian Yesus? Itu pertanyaannya. Saya lanjutkan. Ya. Arti sobatnya tabir membuka jalan masuk ke surga melalui tubuh yang terluka dari Kristus. Membuka jalan masuk ke surga melalui tubuh yang terluka dari Kristus. Itulah arti sobatnya tabir. Ya. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Jadi pembedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi dihapuskan. Kalau dulu orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu sangat-sangat dibedakan. Orang-orang Yahudi itu umat pilihan dan mereka punya haknya sepenuhnya. Tapi non-Yahudi itu kayak anak tiri. Ya. Tapi dengan kematian Yesus semua dihapuskan, semua sama. Sekarang yang penting di hadapan Tuhan, siapa yang percaya kepadanya, siapa yang melakukan kehendaknya, itulah yang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, ada seorang sosiolog dari Amerika, namanya Gera Versky. Dia berkata begini, ya, when this serpent was read, God proclaimed that the ministration of the Jewish high priest had come to an end. Artinya, pada saat tabir itu terbelah, ya dikatakan ini terkait dengan kemah suci tadi ya. Pada saat tabir itu terbelah, Allah memproklamirkan bahwa pelayanan dari imam besar Yahudi telah diakhiri. Pada saat tabir tadi dikatakan ketika Yesus mati di kayu salib, tabir terbelah. Nah, Allah memproklamirkan bahwa pelayanan dari imam besar Yahudi
telah berakhir. Jadi finishnya di situ. Kalau dulu upacara-upacara mereka lakukan, ibadah-ibadah mereka, dengan kematian Yesus, tabir terbelah, semua diakhiri. Selesai. Tabir bait suci itu terbelah menandakan penghapusan sistem Yahudi serta penghapusan misteri dari sistem itu. Dan sekarang bahwa jalan masuk kepada Allah terbuka untuk semua orang percaya. Tidak semua mengetahui ini, saudara sekalian. Makanya yang tidak mengerti ini, dia susah sekali menghargai Yesus. Dia susah sekali menghargai pengorbanan Yesus. Dia pikir hidupnya itu hidup begitu aja. Dia pikir hidupnya itu milik dia. Saudara sekalian, hidup kita ini bukan milik kita loh. Hidup kita ini adalah milik Yesus. Dia sudah menebus kita. Dia sudah menebus kita. Dia sudah membayar kita dengan darahnya. Ya, kalau kita memahami ini, kita pasti akan menghargai Yesus. Kita akan menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Jadi semua itu, upacara-upacara itu, semua sistem-sistem Yahudi itu sudah dihapuskan, berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib. Bayangkan kalau sistem itu ada sampai sekarang, ya, begitu susahnya kita minta pengampunan dosa. Kalau ada sistem itu sampai sekarang, begitu susahnya kita ketemu dengan Allah. Kenapa? Ada tabir. Ya, ada tabir. Tapi sekarang ini kenapa kita susah ketemu dengan Allah? Karena kita sendiri yang membuat tabir, sehingga kita tidak bisa ketemu dengan Allah. Apa tabir itu? Itu tadi saya bilang, kedagingan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kepongahan kita. Itu yang menghalangi kita bisa bertemu dengan Allah. Kita mengaku Kristen, tapi kita susah sekali untuk rendah hati. Asal dicolek sedikit aja, asal disinggung sedikit aja perasaannya, udah langsung kayak disiram bensin, ngamuk, marah, tersinggung. Ya, baru digituin aja tersinggung. Saudara harus lihat, ya. Bagaimana ketika Yesus dimaki-maki, bagaimana ketika Yesus disakiti, bagaimana ketika Yesus disiksa di kayu salib, bukan karena dosanya. Apakah dia melawan? Apakah dia menyalahkan? Ini kenapa saya disakitin? Kan bukan saya yang bersalah. Itu kan manusia yang berdosa. Kenapa harus saya disakitin? Enggak kok. Yesus pasrah. Memang dia datang untuk menebus dosa. Saya yang bersalah, saudara yang bersalah. Tapi Yesus yang disiksa di kayu salib. Tapi ketika kita sedikit aja tersinggung, langsung gitu aja sih. Nggak menghargai orang sama sekali. Dia kayak orang hebat aja. Nggak tahu perasaan ini apa. Sakitnya tuh di sini. Elah, baru juga. Sadar dong, ayo bangun. Bangun dari kesombongan itu. Ayo bangun dari kepongahan. Bangun dari kecongkakan. Tahu nggak? Orang yang gampang tersinggung itu adalah orang sombong. Tapi orang yang rendah hati dia nggak akan tersinggung. Kenapa? Karena udah nyungsep. Orang rendah hati itu kenapa? Dia yang paling rendah. Kalau udah paling rendah, udah nggak akan bisa sombong. Udah nggak akan bisa tersinggung. Bagaimana kita mau menghina dia, orang yang paling bawah? Tapi orang yang sombong, yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya besar, sedikit aja dicolek tersinggung. Nah, itu ya, jadi kalau lihat orang yang gampang tersinggung itu orang sombong. Iya, orang sombong, benar. Kalau dia tidak sombong, dia tidak akan pernah tersinggung. Puji Tuhan. Haleluya. Mukanya semua merah, puji Tuhan. Haleluya. Memang kita harus dibentuk di sini, dididik di sini. Dia harus kita diajar oleh firman Tuhan di sini. Ya, saudara-saudara sekalian. Ya. Mari kita bangun dari keterpurukan kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh kedagingan kita. Daging harus kita robek supaya kita bisa menembusi dan ketemu dengan Allah. Ya, kalau daging itu masih menghalangi kita, ya sifat-sifat kedunia kita masih menghalangi kita, ya sia-sia mau kita berdoa jungkir balik, ya, mau kita doa setiap hari Tuhan tolong, tapi kesombongan jalan terus, Tuhan tolong, nyakitin orang jalan terus, Tuhan tolong Kau maha baik, tapi
lukai istri jalan terus, tapi lukai suami jalan terus, sia-sia, percuma. Karena itu kedagingan, tabir yang menghalangi kita. Itu disobek dulu, buang semuanya. Ya. Apa pengertian rohani? Jadi tabir itu adalah kemanusiaan atau kedagingan. Tadi saya sampaikan. Tabir itu adalah kemanusiaan atau kedagingan. Tabir ini menghalangi hubungan langsung dengan Allah. Penghalang ini sudah disingkirkan ketika Yesus Kristus disalibkan. Ya, kita harus bangga bahwa tabir itu secara kemah suci dulu sudah disobek, sudah terbelah ketika Yesus mati di kayu salib. Nah, sekarang yang menghalangi kita hanya kedagingan kita. Hanya sifat-sifat duniawi kita yang menghalangi kita untuk ketemu dengan Allah. Daging atau tubuh kemanusiaan Yesus telah terobek dan mati di kayu salib, dan oleh darahnya membuka jalan langsung ke tahta pengampunan Bapa. Kita baca dulu deh. Siapa yang bisa baca ini? Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Saya minta tolong ya suaranya kencang. Tadi saya udah baca. Ayo masih itu apa? Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Bahwa daging atau tubuh kemanusiaan Yesus telah terobek dan mati di kayu salib, dan oleh darahnya membuka langsung ke tahta pengampunan Bapa. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Silakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh darah Yesus telah membuka jalan langsung ke tahta pengampunan Bapa. Aduh, luar biasa. Begitu berharganya itu darah Yesus. Begitu berkuasanya itu darah Yesus. Makanya kan kita selalu kalau perjamuan minum darah Yesus, makan tubuh Yesus. Itu ada artinya. Bukan minum anggur di sini supaya menghilangkan dahaga. Hah? Bukan makan roti supaya kenyang. Bukan. Itu ada hikmahnya. Makanya nggak dikasih gede-gede, kecil-kecil aja. Kalau gede-gede malah minta lagi dong. Lapar nih. Betul di perjamuan. Minum dong. Udah lama nggak minum anggur nih. Saudaraku sekalian, darah Yesus yang berkuasa itu sudah membuka jalan langsung ke tahta pengampunan Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Kedagingan penghalang kita. Tadi sudah sampaikan dari awal. Kedagingan itu penghalang kita. Kedagingan adalah penghalang kita untuk berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu harus ada perobekan atau penyaliban daging sepenuhnya. Kita baca yang warna biru, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Perobekan atau penyaliban daging sepenuhnya. Siap salibkan daging? Ya. Siap buang kesombongan? Ya. Semakin kecil kan suaranya. Siap robek daging? Ya. Tidak mau sombong lagi? Itulah anak kecil. Ya. Itulah anak kecil. Makanya kalau ada orang tua yang tidak menjaga omongannya, sama dengan anak kecil. Kalau anak kecil kita maklumi, memang anak kecil. Ya. Jadi kalau orang tua memang kita harus jaga omongan kita ya. Itu nggak apa-apa kalau bisa mau wajar karena anak kecil. Kita harus memaklumi itu. Anak kecil itu kan pengen ngomong, pengen tahu, kepo, itu biasa anak kecil. Gisel kepo, oke? Kepo. Oh. Kalau anak kecil yang tidak kepo, berarti itu bukan anak yang pintar. Jadi anak kecil yang pengen tahu, memang kita orang tua kesal, ini nanya lagi. Tapi memang anak itu pintar loh. Nanya ini, nanya itu, ini apa? Ya, kita pakai sepatu baru, ini apa? Kita ganti kaos kaki, ini kenapa? Kita pakai lifting baru, ini kenapa? Dia kepo, dia pengen tahu. Itu berarti anak itu pintar. Ya saudaraku sekalian, harus ada perobekan atau penyaliban daging sepenuhnya. Saya ulangi dari awal saya selalu ngomong ini, robek daging. Ya. Robek daging, kesombongan, hilangkan semua, keakuan, kepongahan, buang semua. Jangan gampang tersinggung. Jemaat GPI Gereja Wisata saya berharap bukan orang-orang yang gampang tersinggung, tapi orang-orang yang tahan banting. Puji Tuhan. Haleluya. Emas yang murni itu kan dia kan lembek.
Artinya kan murni, emas murni berarti yang sudah benar-benar disucikan. Kalau jatuh, dia itu tidak akan bunyi. Tapi kalau emas yang tidak murni, itu kan bahannya keras. Kalau jatuh kan bunyi. Jatuh tuh pelang. Artinya apa? Emas yang murni, yang lembek, yang orang yang sudah disucikan, mau dia kena gesekan, mau dia disinggung, mau apa, dia tidak akan pernah tersinggung. Kenapa? Katanya hidupku adalah, di dalam hidupku ada Yesus. Puji Tuhan. Di dalam hidupku ada Yesus. Apa saya tersinggung? Ya, tidak penting. Yang penting adalah saya ketemu dengan Yesus. Haleluya. Ya, saudara sekalian, kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Dia. Ya, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Tadi saya bilang menyangkal diri itu ya kedagingan itu kita sangkal, kita buang. Kemudian memikul salib setiap hari. Salib, perhatikan, salib itu kan vertikal dari atas ke bawah dan horizontal dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itulah hubungan kita dengan Allah harus baik setiap hari. Dan horizontal dari kiri ke kanan, hubungan kita dengan sesama harus baik setiap hari. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Makanya katakan pikul salib. Ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia setiap hari harus baik. Dan mengikut Dia. Hanya itu yang layak mengikut Dia ketika kita bisa menyangkal diri dan ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Menyangkal diri adalah tidak mengakui bahwa diri kita masih hidup, namun mengakui bahwa hanya Kristus yang hidup dalam kita. Dengan mengenal kekuatan Tuhanlah kita mampu menderita atau memikul salib dan mengikut Dia. Memang memikul salib itu nggak gampang, berat. Tapi bagaimana supaya kita mampu memikul salib? Ya, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit ngeluh. Nah, ini juga lagi di zaman now ini ya, sedikit-sedikit ngeluh. Gimana kabar hari ini ya? Gitu-gitu aja. Ya, memang hidup ini pahit. Ketemu lagi besok. Apa kabarnya, Pak? Ya, bisa napas aja udah bagus, puji Tuhan. Pahit hidup ini. Ketemu lagi besok. Enggak pernah ngomong puji Tuhan, enggak pernah ngomong baik, enggak pernah bohong, enggak pernah ngomong sukacita, enggak. Apa kabar ini? Lebih enak aja mati daripada hidup begini. Karena kenapa? Karena dia hanya melihat dirinya sendiri. Coba lihat orang luar di sana. Bisa ada orang-orang luar di sana lebih susah daripada kita, tapi dia selalu menampakkan wajah sukacita. Ya, saudaraku sekalian, inilah yang menghalangi kita lah kedagingan kita. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua supaya kita bisa bertemu dengan Allah, supaya hubungan dengan Allah itu baik, supaya hubungan kita dengan Sang Pencipta itu setiap saat, setiap waktu baik. Maka ingat, tirai atau tabir itu harus dirobek. Tirai menunjuk kepada kedagingan atau kemanusiaan kita harus disangkal. Dengan demikian, maka kita bisa bertemu dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah baik. Dan dikatakan, kalau Dia di dalam kita, kita di dalam Dia, maka mintalah apapun yang kau mau, Tuhan akan berikan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua musik maju ke depan dan singa. Kita angkat pujian buat Tuhan. Untuk menyangkal diri, untuk merobek kedagingan, kita tidak punya kekuatan apa. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan di sampingku. Haleluya. Mari kita punya dengan sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan ini. Jangan menganggap firman Tuhan itu biasa-biasa saja. Jangan menganggap ibadah itu hanya tradisi saja. Anggaplah setiap peribadatanmu kepada Tuhan adalah kesempatan bagimu untuk minta pengampunan, untuk membina hubungan baikmu dengan Allah. Mari, saudaraku sekalian, bukan dengan kekuatan,
Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan melihat segalanya bukan dengan kekuatan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Katakan, ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami, Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan hidup kami Tuhan. Rasa syukur yang tiada terhingga kami naikkan di hadapan-Mu pagi siang hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, kami boleh bisa menikmati persekutuan kami dengan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Hanya kedagingan kami Tuhan yang bisa menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Tapi kami percaya dengan kami bisa hadir di tempat ini, kami bisa datang di hadapan-Mu, berarti kami sudah bisa mengalahkan kedagingan kami. Kami sudah berhasil mengalahkan kepongahan kami, kesombongan kami, keangkuhan hidup kami. Dan saat ini kami ada di hadapan Tuhan dengan sukacita. Kami bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu lebih Tuhan Yesus, kami bisa menikmati firman-Mu. Terima kasih firman-Mu yang telah mengajarkan kami Tuhan, supaya kami hidup dalam kerendahan hati. Kami tidak pernah dikuasai lagi oleh kedagingan kami, tapi kami boleh menguasai kedagingan kami. Kami boleh menyangkal diri kami. Kami boleh memikul salib Tuhan itu setiap hari. Setiap hari Tuhan Yesus, kami akan membawa hubungan yang baik antara kami dengan Tuhan dan antara kami dengan sesama kami, sehingga kamilah boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman pengajaran-Mu yang semakin mengajar kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur.
Karena Engkau semakin membukakan mata rohani kami, menyingkapkan hal-hal duniawi yang menghalangi mata rohani kami untuk melihat rencana Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami telah terbuka pandangan kami Tuhan, bahwa Engkau punya rencana yang terbaik bagi kami. Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Engkau sendiri sebagai mempelai pria bagi kami, dan Engkau mempersiapkan kami sebagai mempelai wanita-Mu. Engkau nanti akan menjemput setiap gereja Tuhan yang hidupnya suci, yang hidupnya kudus. Engkau itu akan menjemput nanti Tuhan Yesus bersama-sama dengan Engkau dalam pesta pernikahan anak domba Allah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur juga Tuhan, Engkau telah menyertai setiap pelayanan kami di tempat ini. Berdoa bersama pengerja di tempat ini Tuhan Yesus, baik sintua, guru, para pendeta, gembala Tuhan Yesus, dan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup ini di tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya hidup kami bukan milik kami lagi. Hidup kami adalah milik Tuhan yang telah ketebus lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami tidak bisa semena-mena lagi melakukan kehidupan kami, karena hidup kami milik Tuhan. Maka segala sesuatu kami lakukan, hidup kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa minggu ini Tuhan Yesus buat anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Khususnya kami berdoa Tuhan buat Sintua Ota yang berulang tahun. Engkau berkati Tuhan, Engkau jamah kehidupan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau pakai dia semakin luar biasa, pakai dia semakin heran Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam pendidikannya, Engkau pakai dia Tuhan. Kami percaya jika Tuhan ada bersama dengan dia, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Masa depannya sungguh ada di tangan Tuhan. Rencanakan yang terbaik bagi dia, rancangkan yang terbaik Tuhan. Mulai dari pendidikannya, pekerjaan, pelayanan, sampai pasangan hidup pun Tuhan sediakan yang terbaik kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat setiap keluarga juga Tuhan, buat setiap nikah-nikah rumah tangga Engkau berkati. Bila kira nikah-nikah rumah tangga, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi nikah-nikah rumah tangga yang menjadi berkat bagi yang lain Tuhan. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Nah, kehidupan rumah tangga itu menjadi kehidupan rumah tangga yang benar-benar ada Tuhan di dalam rumah itu Tuhan. Rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang kepala mereka adalah Tuhan sendiri, yang memimpin mereka setiap hari dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Sehingga Tuhan Yesus, kehidupan mereka pun bukan kehidupan yang semerang, tapi kehidupan yang telah diurapi, yang telah dibentuk, yang telah dikuasai oleh kehidupan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap pelayanan kami di tempat ini. Baik pelayanan kami untuk ibadah raya, ibadah kami untuk doa pagi hari Sabtu, ibadah kami untuk doa penyembahan Biston hari Kamis, dan ibadah-ibadah pemuda juga Tuhan hari Sabtu. Tuhan, kami serahkan semuanya di tangan-Mu. Biarlah kiranya semua ini Tuhan Yesus, ibadah-ibadah kami berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Pimpin kami semuanya Tuhan Yesus, bentuk kami semuanya Tuhan Yesus. Bukakan mata rohani kami, sehingga kami melakukan ini semua bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan, tapi kami melakukan ini semuanya karena kami menyadari bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang telah Tuhan tebus. Maka wajarlah dan sudah selayaknya kehidupan kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh jemaat. Mungkin ada jemaat saat ini yang sedang merindukan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang terbaik menurut Tuhan. Mungkin juga ada sekarang Tuhan Yesus jemaat yang merindukan keturunan, berikanlah mereka Tuhan keturunan yang Tuhan berkati, sehingga Tuhan Yesus menghasilkan nanti keturunan yang Tuhan persiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang siap melayani Engkau dan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi kami, presiden, wakil presiden, para legislatif, yudikatif, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, semua pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati mereka, pakai mereka Tuhan Yesus, dan berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini dengan hormat dan takut akan Engkau. Dan kami juga anak-anak Tuhan tidak mendapat kesulitan untuk beribadah, tapi kami mendapat kebebasan untuk beribadah. Sehingga kapanpun kami beribadah, kapanpun kami bisa bertemu dengan Tuhan, kami punya kesempatan yang seluas-luasnya, termasuk Tuhan Yesus oleh kebebasan yang diberikan oleh negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan mereka. Setiap persembahan yang telah diberikan, biarlah kiranya ini bermanfaat untuk memperluas kerajaan Allah. Dan berkati setiap pekerjaan usaha mereka, berkatilah kehidupan mereka, hingga Tuhan Yesus kehidupan mereka tetap menjadi berkat di tengah-tengah negeri ini, tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kegelapan Tuhan Yesus. Mereka tetap menjadi terang. Terima kasih, terima kasih.
Inilah kehidupan kami sebelum kami serahkan di tengah-Mu. Dan jika sebentar lagi nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan sertai tolong kami, dan sukacita itu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita akan teriung berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, jangan pertahankan sifat-sifat kemanusiaan. Robeklah tabir itu, singkapkan kedagingan itu. Biarlah hubunganmu dengan Allah semakin hari semakin baik. Biarlah kiranya engkau tertaruh dengan Tuhan, sehingga engkau ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam engkau, dan hidupmu pasti akan bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Nya bagi kita, yang menguatkan dan meneguhkan kita di akhir-akhir zaman pada saat ini, supaya kita boleh tetap terus bersekutu kepada Tuhan, untuk selalu datang pada Tuhan. Biar kiranya setiap masalah yang boleh ada dalam hidup kita itu membuat kita jadi tidak kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk minggu depan tanggal 6 November kita sudah memasuki bulan yang baru. 6 November minggu depan yang bertugas worship leader ada Saudara Dasman, Singer Sintua Okta dan Ibu Ina Gisel. Ashernya keluarga Guru BGA, Infokus Saudara Rai dan kolektornya Joy. Pengkhotbahnya akan disampaikan oleh Bapak Gembala, musik Rian, dan kita akan perjamuan kudus, gitu ya. Nah, lalu latihan seperti biasa hari Sabtu. Silakan untuk petugas mengirimkan lagu maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan latihan, gitu ya. Lalu untuk ibadah mingguan kita hari Kamis ada diskon jam 8 malam di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara yang tergerak, sempatkan waktu untuk beribadah, untuk datang ke tempat ini, berkumpul, bersekutu. Lalu juga hari Sabtu, Sabtu pagi kita ada doa pagi jam 5:30. Jadi silakan juga Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk datang di pagi hari, bersekutu, berdoa, memulai hari bersama-sama. Lalu juga ibadah youth
bagi adik-adik atau mungkin keponakan, saudara yang usia remaja, boleh diajak di ibadah youth kita di hari Sabtu seperti biasa jam 7 malam. Gitu ya, jam 7 malam. Jadi dipersilahkan. Lalu untuk setelah ini seperti biasa latihan kur. Jadi jangan pulang dulu. Latihan kur untuk menyambut Natal kita tanggal 18. Tanggal 18. Lalu pengumuman tambahan saya mau menambahkan untuk info seperti yang sudah di-share di grup oleh Bapak Pendeta Perhatian Harifa, bahwa karena kita berada dalam bawah naungannya GPI Wilayah Nias, sementara GPI Wilayah Nias mengadakan Natal di sana, mereka juga membutuhkan dana dengan cara mereka mencari dananya dengan membuat kaos gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tergerak membantu, boleh dibeli kaosnya seharga 100.000 per piece per bajunya, seperti yang sudah diumumkan di grup gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, karena kita ada di bawah naungan GPI Wilayah Nias gitu, makanya saya merasa perlu untuk menyampaikan ini gitu. Lalu update Natal terbaru kita, saya sudah terakhir update di grup yang janji iman untuk janji iman Natal kita terakhir, total yang sudah terkumpul sampai hari ini ada 1,7. Jadi Bapak Ibu yang merasa untuk janji iman sudah ada uangnya gitu ya, boleh disampaikan ke saya. Lalu kalau ada dari Bapak Ibu yang mungkin namanya belum ada di sini, di daftar list ini, boleh diajukan gitu ya, boleh diajukan atau boleh menyumbang, atau saya punyanya segini saya menyumbang gitu, silakan. Atau juga yang mau menyumbang untuk door prize gitu ya, boleh berupa langsung, saya mau nyumbang door prize langsung barangnya aja, saya nggak mau uang misalnya gitu, boleh sampaikan ke saya. Atau juga misalnya saya mau nyumbang door prize, uangnya aja deh, nanti terserah mau dibeliin apa gitu ya, silahkan disampaikan. Itu aja mungkin. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah janji iman namun belum membayarkannya, boleh segera dibayarkan. Itu aja, jangan lupa nanti latihan ada tambahan lagi. Yang khotbah hari Minggu itu Pak Guru Deputom, Gembala GPI Jatimulia. Guru Deputom, Gembala GPI Jatimulia, itu yang khotbah minggu besok ini. Oke, jadi untuk minggu besok ini kita dilayani oleh Bapak Guru Deputom, Gembala GPI Jatimulia gitu ya. Tapi jangan lupa kita perjamuan kudus juga ya. Oke, itu aja. Udah. Oke, itu saja. Saya kembalikan, kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan. Belajar mengenai kemah suci dan biar baik Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersalam-salaman dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini Bapak Ibu, dan akan memberikan persembahan untuk mendukung progres pembangunan gereja tempat pembangunan gereja kita. Saudara-saudara mari semuanya bersorak dengan berterima kasih.
bebaskan, Rohmu bangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, bersuka bersama dengan surga.